Ini dunia bola sepak Asia Tenggara kembali digemparkan dengan satu lagi siri kontroversi yang berpunca daripada kemarahan penyokong bola sepak Indonesia. Isu ini bermula apabila pasukan kebangsaan Indonesia kini sedang giat merancang perlawanan persahabatan antara bangsa untuk memperkuatkan persediaan menjelang kejohanan kelayakan Piala Dunia 2026. Namun ianya hangat apabila pelawaan itu ditolak oleh beberapa negara termasuk Malaysia. Dan yang terbaru adalah Jerman. Jerman adalah satu negara bola sepak yang kuat, tetapi pasti ada sebab kenapa mereka menolak Indonesia. Penolakan ini telah mencetuskan gelombang reaksi panas daripada penyokong Garuda yang meluahkan rasa tidak puas hati di pelbagai platform media sosial. Namun apa yang lebih membimbangkan ialah bagaimana penolakan tersebut menjadi mesej jelas kepada reputasi semasa penyokong Indonesia sendiri di mata dunia bola sepak. Pengeroyokan terhadap supporter Indonesia diduga terjadi pada Senin lalu sebelum pertandingan Malaysia versus Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Video dugaan pengeroyokan supporter timnas Indonesia di Malaysia ini pun viral di media sosial dan sontak menyulut kemarahan publik Indonesia. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? What up, how you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kembali lagi di Garuda Japan. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang baru datang, welcome. Ini channel membahas kontra narasi ya dalam sepak bola, dalam beberapa hal politik terhadap Malaysia yang kita tahu mereka selalu merendahkan bangsa Indonesia, yang saat ini menurut saya Indonesia itu sudah jauh melangkah dan bisa-bisa meninggalkan Malaysia, tapi tetangganya Indonesia ini kayaknya belum move on, masih merasa superiority complex, merasa mereka lebih hebat, lebih jago, lebih maju, lebih kaya, lebih segala-galanya, ya. Meski kenyataan bertolak belakang dan mulai datanglah narasi gila dan menurut saya bodoh dari sekali ini video ini dari supporter dari medianya Malaysia ya. Media Malaysia ini menurut saya kadang luar biasa ikut andil membawa masyarakat Malaysia itu menjadi superiority complex, menjadi seperti kata dalam tempurung yang seolah-olah seakan-akan mereka tidak tahu perkembangan dunia luar terutama di Indonesia. Baiklah, without further ado, ini akan membahas satu channel. Ini sudah dilihat tadi kan. Nanti di akhir video ini kita sebut lagi channelnya. Narasi mereka yang mengatakan pertama channel kemarin itu Bang Wan Winur udah bahas kayaknya itu mereka, saya lihat tapi saya nggak reaksi kemarin. Mereka mengatakan gara-gara TMJ marah, maka pemain-pemain kita seperti Hapner, Ratnar Orapmangun, siapa lagi, Hayes itu tidak dikontrak lagi oleh klub mereka. Oh my god, merasa penting, merasa hebat, delusional. Inilah yang saya sebut superiority complex. Merasa mereka punya kuasa, merasa TMJ itu seperti raja dunia. TMJ dibanding dengan Erick Thohir itu enggak, kalau istilahnya di kawasan dunia persepak bolaan, di dunia persepak bolaan enggak ada apa-apanya dibanding Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir itu pernah punya klub Inter Milan dengan bosnya Pipa itu gak teman aja. Jadi pernah saya baca komen dari Malaysia nih ngomong, "Hey Indonesia, cobalah laporkan ke Pipa kalau memang hebat, kami tunggu." Jangan deh ya, jangan. Kalau kalian main dengan Indonesia kemarin dengan pemain haram kalian yang 5 orang itu, percayalah kalian, Erick Thohir tinggal angkat telepon bos Pipa, cek tuh. Vietnam gak ada dia punya akses begitu. Gak ada, tapi jangan deh ya, jangan tantang Indonesia. Saya baca itu banyak komennya, sombong sekali. Biasalah, superiority complex kan. Cobalah Indonesia, kami tantang, laporin, Erick Thohir tantang, jangan deh ya.
Kalau Erick Thohir mau, habis kalian. Ya, jadi nggak usah ditantang. Yang ini setelah ngomong itu karena pemain-pemain kita itu TMJ marah diputus kontrak, bayangin. Nah ini baru lagi. Ini dia ngomong Jerman menolak Indonesia friendly match. Saya nggak pernah dengar cerita itu. Gara-gara supporter Indonesia itu sangat menakutkan di dunia. Bayangin. Baru aja kita main dengan Jepang. Saya ini di Jepang. Saya ini melihat video TV-TV Jepang memuji supporter Indonesia. Di saat pertandingan di babak kedua atau 3 kali, pembawa acara ngomong memuji supporter Indonesia itu. Sampai-sampai Jepang ini negara yang udah maju, ya, yang sudah beradab begini ngomong, kita harus meniru mereka. Mereka bangsa yang beradab. Udah kalah banyak begitu, supporter stay still. Diam di stadion nyanyikan lagu Tanah Airku. Ada beberapa supporter Jepang yang menangis karena terharu melihat kesetiaan dan ketabahan hati supporter kita itu. Bayangin. Nggak ada nawar-nawar tiket, nggak ada minta gratis ke Indonesia, ke PSSI minta gratis tiket seperti kalian. Aku kaya lagi. Nggak ada. Semua tiket dibeli. Di dalam selesai pertandingan bantu mereka bersih-bersihkan stadion. Nggak ada ribut-ribut. Sementara supporter Malaysia nggak usah jauh-jauh. Kemarin pertandingan terakhir menang 4-0 di rumah dengan 5 pemain baru gak jelas ini. Masih supporter mau bikin ribut. 5 orang ditangkap polisi. Masih menghajar supporter supporter Vietnam. Main terakhir di Thailand, ribut juga. Main terakhir di Singapura, ribut di MRT pun ribut. Itu supporter kalian lah yang ngomong anjing. Malaysia, Indonesia itu anjing, Singapura itu anjing. Itu supporter kalian tuh rame-rame di stadion. Itu manusia beradab bagaimana? Itu manusia barbar. Ini baru aja berita nih, ada baru aja berita saya dengar, ada komen di bawahnya. Ada TKI Indonesia dirantai sama majikannya. Coba dirantai kayak binatang. Makanya sekali lagi adik-adik atau siapa yang pengen berpikir kayak mau kerja di Malaysia, janganlah. Ini bukan negara tempatmu bekerja, itu negara orang barbar begitu. Ini kasus terakhir ini apa tindakan KBRI itu yang kemarin ditembak itu. Nggak ada itu, harus diadili dulu baru dihukum orang. Kalau hukum mati baru hukum mati, jangan main tembak-tembak aja. Ya. Kita coba yang tahu apa informasinya KBRI, kita lihat apa tindakan mereka, coba kasih komen. Lucu sekali mereka ini. Nanti terakhir ini nanti saya taruh supporter siapa yang paling biadab. Ada nanti kita taruh videonya terakhir habis sini. Itu aja. Halusinasimu tuh dek Malay des, stop. Masa gara-gara TMJ pemain Indonesia nggak dikasih kontrak. Hebat sekali TMJ-mu. Kau pikir siapa? Sama Erick Thohir itu nggak bisa dibandingkan. Halusinasimu TMJ mungkin nggak tahu apa-apa. Kalian aja yang membesar-besarkan kayak Tuhan aja TMJ itu buat kalian. Ya, TMJ mungkin TMJ itu yakin saya nggak tahu apa-apa. Ini narasi kalian aja ya, supporternya yang over confident. TMJ sendiri pernah ngomong Malaysia, orang Melayu Malaysia itu punya halusinasi. Nganggap timnas dia hebat sama dengan Argentina atau Brazil. Nganggap negaranya hebat dari negara yang lain. Kalau kalah, nggak mau terima kenyataan. Itu TMJ sendiri yang ngomong. Ya. Ini itu. Nggak ada itu deh ya. TMJ yang bikin pemain timnas Indonesia yang di Eropa 4 orang itu nggak dapat kontrak lagi. Nggak ada itu. Banyak aja lah alasan orang. Kalaupun mereka mau main ke Liga 1, itu pilihan mereka. Lebih baik main di Liga 1 asal mereka jadi starter pertama. Mengangkat kualitas Liga Indonesia. Kenapa? Enggak. Karena Indonesia kayaknya mau nambah kuota pemain asing itu. Karena meningkatkan liga dia, kualitas liganya. Ya. Sama di Jepang juga di sini. Banyak juga kuota pemain asingnya. Jadi begitu ya dek. Ya jangan berhalusinasi panjang kamu.
ngomong lagi, menghina lagi supporter Indonesia. Supporter Indonesia jauh lebih beradab darimu. Terbukti akhir-akhir ini. Paling nanti buat cerita, oh pernah masuk Barakuda, kuda. Cerita apa tuh zaman bahula. Ya, nih lihat contoh. Sebentar lagi saya lihat nih video kalian ngomongin supporter orang lain anjing. Itu supporter apa? Itu satu stadion. Barbarnya kalian. Oke? Ini lihat anunya. Lihat videonya.